Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok Agroindustri 34A akan memaparkan secara umum mengenai ISO 9000 dan ISO 9001. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan para pemateri kita pada kali ini. Di antaranya, atas nama Aris El Gitarut, Arya, Kasmia, Namira Rahim, dan saya sendiri Irmayanti selaku moderator dan juga pemateri nantinya. Oke, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama kita. Definisi ISO 9000 merupakan bagian dari seri standar internasional sistem manajemen mutu sebagai kerangka kerja untuk peningkatan mutu atau perbaikan berkesinambungan. Konsep ISO 9000. ISO adalah organisasi standar sistem mutu yang diakui secara internasional dan saat ini berbangkakan lebih dari 90 negara termasuk Indonesia. Tujuan implementasi ISO 9000 yaitu meningkatkan daya saing, efisiensi, dan efektivitas bisnis. Standar sistem manajemen mutu saat ini yang paling terkenal ada 5 seri yaitu 1. Sistem manajemen mutu ISO 9000, 2. Sistem manajemen mutu ISO 9001, 3. Sistem manajemen mutu ISO 9002, 4. Sistem manajemen mutu ISO 9003, 5. Sistem manajemen mutu ISO 9004. Tujuan penerapan ISO 9000. Adapun tujuannya yaitu 1. Organisasi mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli atau pelanggan. 2. Organisasi memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. 3. Organisasi memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Kelebihan sistem manajemen mutu ISO 9000 ada 3, yaitu sangat antisipatif, informatif, adaptif. Sedangkan landasan motivasi penerapan ada 3, adanya tuntutan, instruksi, prakarsa sendiri. Proses implementasi ISO 9000 menuju sertifikasi. Sertifikasi ISO 9000 dapat diterima dengan mudah oleh Badan Akreditasi bila segala ketentuan dan persyaratan dalam sistem manajemen kualitas ISO 9000 telah dipenuhi dan dari lembaga penilai dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikasi. Perusahaan yang layak adalah perusahaan yang memiliki komitmen terhadap kualitas. Tahapan menuju sertifikasi ISO 9000 ada 5, yaitu 1. Adopsi, 2. Persiapan, 3. Pengembangan, 4. Implementasi, 5. Asesmen. Aspek komersial sistem manajemen mutu ISO 9000. Untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen kualitas ISO 9000, perusahaan harus mengeluarkan banyak biaya yang merupakan aspek komersial berupa biaya konsultan, sertifikasi, audit ulang, keanggotaan badan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan pembaruan sertifikasi. Sedangkan aspek psikologis sistem manajemen mutu ISO 9000, untuk memperoleh sertifikasi ISO 9000, perusahaan di samping mengeluarkan biaya aspek komersial juga menanggung aspek psikologi, yaitu beban moral, malu kalau sertifikat dicabut, setiap akan diaudit ulang mengadakan persiapan, berusaha menutupi kelemahan sewaktu asesmen, mengadakan perbaikan maksimal menghadapi asesmen, dan membuat banyak orang stres. Faktor penghambat penerapan ISO 9000. Nah, ada 4 penyebab kegagalan penerapan ISO 9000 yaitu komitmen manajemen rendah, organisasi belum stabil, sikap mental, dan kritis non-produktif. Berdasarkan keempat faktor penghambat hendaknya perusahaan harus melakukan pembenahan di segala bidang,
sebelum menerapkan sistem manajemen kualitas ISO 9000. Kekuatan standar ISO 9000. Standar ISO 9000 menekankan pada pencegahan terhadap penyimpanan dengan 1. Menetapkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang dari personil yang pekerjaannya mempengaruhi mutu. 2. Mendokumentkan prosedur dan rencana mutu untuk mengatur berbagai operasi dan proses produksi. 3. Melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dan melakukan verifikasi terhadap keefektifan dari tindakan perbaikan tersebut. 4. Efektivitas penerapan sistem mutu dapat diketahui melalui audit dan manajemen review. Mengapa menerapkan ISO 9000? Ada 7 penyebab diterapkannya ISO 9000, yaitu yang pertama, adanya permintaan pasar agar produsen memberikan jaminan mutu atas produknya. Yang kedua, untuk memasuki pasar global. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, sertifikat ISO 9000 akan menaikkan citra dan daya saing perusahaan. Yang kelima, dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas operasi. Yang keenam, menekan biaya atas material yang terbuang karena mutunya yang tidak sesuai. Dan yang ketujuh, dapat memperbaiki moral pekerja melalui sistem kerja yang lebih konsisten. Manfaat memperoleh ISO 9000 ada 5, yaitu budaya kualitas perusahaan, kepercayaan dan kepuasan, pelatih secara sistematik, citra dan daya saing, kesadaran kualitas. Manfaat implementasi ISO 9000. Nah, ada 8 manfaat implementasi ISO 9000, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas, dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, adanya jaminan konsistensi terhadap kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang kelima, struktur kerja lebih jelas dan transparan. Yang keenam, meningkatkan keterampilan pegawai karena pembinaan sumber daya manusia yang terprogram. Yang ketujuh, lingkungan kerja lebih rapi dan bersih. Dan yang terakhir, dokumentasi lebih teliti. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem manajemen mutu ISO 9001. Sistem manajemen mutu ISO 9001 adalah sistem jaminan mutu dalam bidang desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Ruang lingkup sistem manajemen mutu ISO 9001. Dalam standar internasional sistem manajemen mutu ISO 9001, berlaku definisi yang dinyatakan dalam ISO 8402 dan juga termasuk definisi berikut. Yang pertama, produk adalah hasil suatu kegiatan atau hasil suatu proses. Yang kedua, tender adalah penawaran yang dibuat oleh perusahaan sebagai tanggapan atas permintaan untuk memenuhi kontrak penyediaan produk. Dan yang ketiga, kontrak adalah persyaratan yang disetujui antara perusahaan dan pelanggan yang disampaikan dengan cara apapun. Adapun ikhtisar 5 langkah sistem manajemen mutu diantaranya yaitu: langkah pertama, tentukan apa yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah membuat manual sistem manajemen mutu yang akan disertai dengan proses dan prosedur yang relevan sesuai dengan operasi perusahaan dan persyaratan standar. Langkah kedua, lakukan apa yang Anda katakan. Setelah Anda memiliki manual sistem manajemen mutu dengan prosedur dan kebijakannya, Anda perlu memastikan bahwa setiap orang yang terlibat mengikuti proses dan prosedur. Langkah ketiga, peragakan. Sekarang Anda perlu menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu Anda efektif. Oleh karena itu, penting untuk memelihara dokumentasi yang dihasilkan dari penerapan sistem manajemen mutu Anda dan aktivitas perusahaan Anda. Tanpa bukti terdokumentasi, Anda tidak akan dapat membuktikan bahwa sistem manajemen mutu Anda bekerja secara efektif. Angka 4, verifikasi.
Pastikan Anda menilai sistem manajemen mutu Anda secara berkala dan memverifikasi kepatuhan dan efektivitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program audit internal dan eksternal. Langkah 5. Tingkatkan. Sistem bersifat dinamis, tidak ada sistem yang 100% sempurna dan menyeluruh sejak awal. Semua masalah tunduk pada coba-coba sementara, hambatan karena faktor yang tidak terkendali, dan perubahan yang berkelanjutan selalu ada. Pastikan Anda secara bertanggung jawab mempertimbangkan kesalahan, yaitu ketidaksesuaian, dan bahwa Anda mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menguranginya terus-menerus. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip ISO 9001. Di antaranya, 1. Fokus pelanggan. Keberhasilan berkelanjutan dicapai ketika sebuah organisasi menarik dan mempertahankan kepercayaan pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya. Mengembangkan komunikasi pelanggan yang kuat dan memahami tentang kebutuhan mereka akan membantu bisnis Anda menunjukkan komitmen Anda terhadap kualitas. Kedua, leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan berarti Anda memiliki visi yang jelas untuk perusahaan Anda. Komunikasi yang efektif dari visi tersebut dengan seluruh tim berarti tujuan bersama bagi perusahaan. Ketiga, keterlibatan orang. Dalam sistem manajemen mutu, setiap orang dalam organisasi Anda berkontribusi terhadap proses dan efektivitasnya. Oleh karena itu, kunci untuk mendapatkan manfaat penuh dari manajemen mutu adalah kolaborasi, pengakuan, dan peningkatan kompetensi yang kuat dan efektif bagi semua anggota tim. Selanjutnya yaitu pendekatan proses. Setiap sistem manajemen mutu menggabungkan proses yang saling terkait. Hasil yang konsisten dapat diprediksi dicapai lebih efektif dan efisien ketika kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Dengan cara ini, Anda akan berhasil mengelola dan mengendalikan seluruh prosedur operasi perusahaan Anda dan membantu Anda mengidentifikasi perbaikan. Selanjutnya yaitu peningkatan secara terus-menerus. Tujuan inti dari ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu adalah perbaikan secara terus-menerus, mengidentifikasi risiko dan peluang, menemukan dan memecahkan ketidaksesuaian, dan memantau upaya Anda akan membantu perusahaan menemukan cara perbaikan yang lebih efektif dan meningkatkan stabilitas. Yang keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti. Sangat penting untuk akurat informasi dan data Anda untuk membuat keputusan terbaik. Misalnya, untuk menyelesaikan ketidaksesuaian, Anda harus memiliki bukti yang tepat. Yang terakhir yaitu manajemen hubungan. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemasok kontraktor, mitra, pelanggan, investor, karyawan, ataupun masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat penerapan ISO 9001. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari organisasi dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Di antaranya, 1. Kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan pemangku dan kepentingan yang konsisten. Kedua, peningkatan kemampuan untuk memantau dan memenuhi persyaratan kepatuhan pasar. Ketiga, peningkatan kualitas dalam layanan dan produk yang disediakan. 4. Kemampuan untuk mengatasi peluang dan meminimalkan risiko. Kelima, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Keenam, mengatasi persyaratan pelatihan. Dan terakhir yaitu melibatkan karyawan.